Bapak Ibu tentunya sudah tahu bahwasanya belum lama ini keluar aturan terbaru yaitu Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 yang berisi atau yang berkaitan dengan indikator kinerja dosen. Lalu sebenarnya apa itu indikator kinerja dosen yang nantinya akan berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang kita akan laksanakan nanti kemudian kita laporkan di setiap tahunnya. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, Bapak Ibu, biasakan untuk menonton video-video saya secara full karena ini adalah informasi yang terbaru yang terkait dengan indikator kinerja dosen yang sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024. Ada sebenarnya standar minimum yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek tersebut berdasarkan dari aturan Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ini. Nah, di mana standar minimum ini yang nantinya menjadi patokan kita untuk menyusun indikator kinerja dosen. Tentunya ketika kita nanti menyusun indikator kinerja dosen, itu nggak boleh di bawah dari standar minimum yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita melaksanakan aktivitas kegiatan Tridharma apapun, yaitu baik itu pengajaran, pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian, itu dosen itu perlu memperhatikan yang namanya indikator dosen yang diatur dan dijelaskan dalam Kepmen tersebut. Nah, sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan diakui oleh Dirjen Dikti. Nah, ini yang tentunya menjadi tugas kita oleh universitas itu menyusun indikator kinerja dosen di mana ada kaitannya dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu. Nah, indikator kinerja dosen ini kemudian terbagi menjadi dua jenis, yaitu indikator yang dilaksanakan oleh semua dosen ya tanpa terkecuali dan indikator yang tidak perlu dilakukan oleh semua dosen. Artinya ini sesuai dengan standarnya universitas yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan statuta dari universitas tersebut. Lalu sebenarnya apa indikator kinerja dosen? Nah, kalau kita mengacu kepada Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu, indikator kinerja dosen itu adalah bagian dari pengelolaan kinerja dosen untuk menilai sebenarnya kompetensi dosen dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, secara sederhananya, indikator kinerja dosen itu adalah alat ukur sebenarnya ya untuk menilai kompetensi kita sebagai dosen dalam melaksanakan aktivitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, nantinya dosen-dosen ini boleh memilih ya, mana yang lebih diprioritaskan dari ketiga Tridharma tersebut. Misalnya, kalau dosen A memprioritaskan Dharma pendidikan, tentunya persentase untuk Dharma penelitian dan pengabdian itu tentunya lebih kecil dibandingkan persentase dari pendidikan. Begitupun dengan dharma-dharma yang lain. Ini yang nanti akan disesuaikan dengan kemampuan dari dosen-dosennya. Nah, harapannya munculnya Kemendikbud nomor 500 tahun 2024 ini itu akan mengurangi beban administrasi yang selama ini kita alami. Indikator ini tentunya disusun menjadi dasar bagi dosen dalam melaksanakan isi dari Tridharma yang selama ini kita lakukan. Jadi yang namanya indikator kinerja dosen itu Bapak Ibu berbeda dengan yang namanya BKD ya. Kalau indikator kinerja dosen berdasarkan isu yang saya terima itu adalah sebagai pengganti SKP yang dilaporkan setiap tahunnya. Sedangkan kalau BKD itu tetap dilaporkan setiap semesternya. Nah, semuanya berhubungan yaitu berkaitan dengan aktivitas kegiatan Tridharma. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu mengisi BKD-nya, ketika ditarik ke indikator kinerja dosennya akan lebih mudah karena BKD kita isi setiap semesternya dan ada 2 semester, sehingga kalau kita mengisi indikator kinerja dosennya kita tinggal mengisi tiap ya dalam 1 tahun akademik. Indikator ini itu sebagai
alat ukur dalam proses penilaian kinerja dosen, sehingga kini kita bisa diketahui bahwa sebenarnya aktivitas Tridharma kita itu mana saja yang sudah dilakukan oleh dosen dan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dikti. Namun, Bapak Ibu perlu juga ketahui bahwa ketika standar-standar yang telah ditetapkan atau yang telah disusun ini sesuai dengan visi misi universitas tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dilampaui oleh dosen atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dosen tersebut bisa mendapatkan demosi gitu. Nah, contoh lain, sudah ada beberapa ya dosen yang menerima ya, hibah misalnya dari hibah penelitian ataupun Dirjen Dikti ya, ataupun mungkin penelitian-penelitian dari kampusnya sendiri. Nah, jumlah kegiatan Tridharma ini disesuaikan dengan aspek lain dengan standar yang telah ditetapkan akan memudahkan proses penilaian kinerja dosen. Nah, oleh karena itu, standar sebenarnya penilaian kinerja dosen ini merupakan ada batas minimal kegiatan dari Tridharma yang harus dipenuhi. Nah, dalam aturan lama misalnya mengacu kepada POBKD, semua dosen itu kan harus menempuh jenjang jabatan fungsional di pangku wajib ya, minimum memenuhi 12 SKS atau 16 SKS per semester. Ini sama juga ya, cuman kita tarik ke Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang menyebutkan bahwa status dosen itu hanya tinggal dosen tetap dan dosen tidak tetap. Artinya kalau dosen tetap itu mengampu minimal atau lebih dari 12 SKS. Sedangkan kalau yang dosen tidak tetap itu mengampu kurang dari 12 SKS. Nah, sementara dalam aturan baru sesuai dengan Kepmen ini tidak dijelaskan sebenarnya jumlah SKS minimal yang harus dikejar oleh dosen. Jadi ini disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Nah, hanya saja ada penjelasan mengenai jumlah minimal untuk beberapa aktivitas Tridharma yang disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional yang dipangku oleh dosen. Jadi, intinya Bapak Ibu itu berapa SKS yang akan ditempuh dalam semester itu disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Semakin tinggi jabatan fungsionalnya, apakah kemudian nanti jumlah SKS-nya semakin besar, kita akan lihat pada setiap sesi dari jabatan fungsionalnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa indikator kinerja dosen itu dibagi menjadi dua, yaitu indikator yang perlu dilaksanakan oleh semua dosen tanpa kecuali dan indikator yang tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen. Artinya pada dosen-dosen tertentu aja. Ya, misalnya coba kita lihat pada indikator kinerja dosen yang dalam melaksanakan pendidikan. Nah, dalam pelaksanaan pengajaran dan persiapan pengajaran itu disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Contoh misalnya untuk asisten ahli ada dua ya, yaitu melaksanakan pengajaran dalam periode 1 tahun akademik dan mengimplementasikan, yang kedua mengimplementasikan minimal satu metode pembelajaran kreatif berbasis SCL. Contoh misalnya PBL, kemudian project based, kemudian case study dan lain-lain yang didampingi oleh dosen dengan jabatan di atasnya dalam periode 1 tahun akademik. Kemudian untuk yang lektor itu melaksanakan pengajaran dalam periode 1 tahun akademik dan mengimplementasikan minimal 2 metode pembelajaran kreatif berbasis SCL, contohnya misalnya PBL atau project based ataupun case study, kemudian dalam periode 1 tahun akademik. Sedangkan untuk yang lektor kepala itu melaksanakan pengajaran dalam periode 1 tahun akademik dan mengembangkan minimal 1 bahan ajar yang mempunyai nilai kebaruan dalam metode atau substansi. Misalnya tertulis dalam rencana pembelajaran semester RPS pada tingkat diploma, sarjana, dan magister. Ya, contohnya misalnya PBL, kemudian project based ataupun case study dalam waktu minimal 3 tahun. Ya, jadi lebih ringan kalau yang lektor kepala. Nah, bagaimana kalau dengan yang guru besar atau yang profesor? Kalau yang guru besar ataupun yang profesor tentunya melaksanakan pengajaran dengan metode yang dikembangkan dalam periode 1 tahun akademik di jenjang diploma atau sarjana dan pasca sarjana. Jadi ada pasca sarjananya. Kemudian yang kedua itu merencanakan dan mengembangkan minimal 1 bahan ajar yang mempunyai nilai kebaruan secara metode dan substansi dalam waktu minimal 3 tahun di jenjang diploma
atau sarjana, dan bahkan pasca sarjana. Kemudian untuk pelaksanaan bimbingan dan atau penguji dalam menghasilkan laporan tugas akhir, di sini juga disesuaikan dengan atau diindikasikan atau diindikatorkan berdasarkan jabatan fungsionalnya. Contohnya, untuk yang asisten ahli itu membimbing seminar dan laporan akhir mahasiswa, ya, dan atau membantu menghasilkan skripsi. Sedangkan untuk yang lektor kepala itu membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi dengan menguji skripsi dan atau tesis jika sudah bergelar doktor. Jadi kalau lektor yang masih bergelar S2 itu tidak diperbolehkan untuk sebenarnya menguji skripsi. Ya, begitupun juga yang asisten ahli. Nah, ini yang tentu harus mungkin ada pro kontranya ya di antara universitas, dan ini tentunya harus disesuaikan dengan kapasitas dosen pada sebuah universitas atau universitasnya. Sedangkan untuk yang lektor kepala itu membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi atau tesis dan melaksanakan pengujian skripsi atau tesis atau profesi, atau menjadi pembimbing pendamping dalam bimbingan disertasi bersama dengan dosen jenjang jabatan akademik profesor. Sedangkan untuk yang guru besar atau profesor itu melakukan bimbingan mahasiswa seminar sampai jenjang doktor atau doktoral terapan, atau sampai menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan melakukan pengujian skripsi dan atau tesis dan atau disertasi. Nah, berikutnya itu adalah jumlah dosen yang membimbing dalam periode 1 tahun akademik. Nah, khusus untuk yang jumlah dosen yang membimbing dalam 1 tahun akademik ini, dosen itu hanya disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya, tapi tidak ada yang asisten ahli dan lektor kepala. Artinya di sini tidak ada yang asisten ahli dan lektor. Hanya ada lektor kepala dan guru besar. Ya, jadi yang boleh membimbing dalam 1 periode tahun akademik itu hanya yang lektor kepala dan guru besar. Nah, bagaimana dengan yang lektor kepala? Kalau lektor kepala tentunya membimbing minimal 2 dosen di jenjang jabatan akademik asisten ahli dan lektor, ya. Jadi jumlah dosen yang dibimbing, ya, bukan mahasiswa yang dibimbing, bukan, ya. Jadi jumlah dosen yang dibimbing. Sedangkan untuk guru besar, dia harus membimbing dosen itu minimal 3 dosen di jenjang jabatan akademik, asisten ahli, lektor, ataupun lektor kepala. Ya, jadi jangan disalah kaprahkan, ini kita tidak membimbing mahasiswa ya. Kemudian indikator kinerja dosen dalam melaksanakan penelitian. Nah, kalau yang melaksanakan penelitian tentunya yang menghasilkan publikasi. Jadi outputnya itu apa? Gitu. Nah, kalau yang asisten ahli itu menghasilkan minimal 2 publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama. Jadi kalau yang asisten ahli itu boleh. Kalau misalnya mau yang lebih tinggi, misalnya yang terakreditasi sebagai penulis pertama, tentunya lebih bagus lagi. Ya. Yang kedua itu menjadi anggota dalam publikasi 1 naskah di jurnal nasional terakreditasi sebagai anggota, tidak perlu sebagai penulis utama atau penulis pertama dalam periode maksimal 3 tahun. Jadi sebenarnya ringan ya. Kemudian kalau untuk yang lektor itu menghasilkan minimal 1 publikasi di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, atau menjadi penulis anggota dalam publikasi 2 naskah di jurnal internasional dalam periode maksimal 3 tahun. Jadi tinggal dipilih saja tuh. Ya, mau yang 1 di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, atau di jurnal internasional tapi 2 jurnal internasionalnya sebagai penulis anggota. Lalu bagaimana kalau misalnya di jurnal internasional 1 tapi sebagai penulis pertama? Itu jauh lebih bagus. Kemudian untuk yang lektor kepala menghasilkan minimal 2 publikasi di jurnal internasional sebagai penulis utama dalam periode maksimal 3 tahun ya. Jadi untuk yang lektor kepala ini, jadi kalau yang tidak terbiasa menulis itu harus sudah membiasakan menulis, atau menjadi penulis anggota ya dalam 2 jurnal internasional bereputasi dalam periode maksimal 3 tahun. Jadi yang diminta untuk yang lektor kepala itu adalah 2. Jadi menghasilkan 2
ya, publikasi di jurnal internasional saja, bukan yang jurnal internasional bereputasi, tetapi sebagai penulis pertama. Kalau mau yang di jurnal internasional bereputasi, itu sebagai penulis anggota boleh. Kemudian untuk yang guru besar ataupun yang profesor, ini adalah menghasilkan sejumlah naskah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau setara sebagai penulis pertama dan corresponding author, ya. Catatannya corresponding author itu bisa lebih dari satu orang, ya, dalam periode maksimal 3 tahun. Jadi Bapak Ibu ini yang khusus untuk yang guru besar itu harus bisa sekarang memaksimalkan yang namanya networking. Ya, syukur-syukur nanti ketika terlibat di dalam penulisan artikel ilmiah, maka harus punya minimal dia sebagai penulis corresponding, ya. Kalau bukan sebagai penulis utama, ya. Kemudian yang kedua itu menuliskan dan mempublikasikan buku dari pemikiran atau penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk buku yang didefinisikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan bidang kompetensi dalam periode maksimal 6 tahun dan direview oleh tim ahli yang relevan dengan bidangnya. Jadi untuk buku itu satu buku itu berlaku selama 6 tahun dan itu wah gampang banget, apalagi kalau sudah ini ya, sudah AI gitu ya. Kalau sudah AI itu Bapak Ibu bisa menulis buku, satu full buku ya, yang bagus itu mungkin seminggu selesai. Kemudian jumlah hasil karya dosen yang ditetapkan. Nah, karya dosen dari yang perlu dipublikasi dari setiap publikasi itu wajib memenuhi sebenarnya indikator dosen yang telah diakui. Nah, ini disesuaikan juga berdasarkan dari jabatan fungsionalnya. Nah, khusus untuk yang asisten ahli, itu menjadi anggota pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil karya dosen sebagai anggota minimal 1 atau kegiatan dalam 2 tahun yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas atau masyarakat provinsi, industri, atau perusahaan tertentu atau perusahaan daerah atau BUMN atau UMKM. Sedangkan lektor itu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, ya. Jadi disesuaikan dengan hasil penelitiannya sebagai anggota minimal 2 dalam 2 tahun atau sebagai ketua minimal dalam 1 kegiatan. Jadi ini mindsetnya harus sudah berubah ini, ya. Jadi Bapak Ibu, khusus untuk yang pengabdian masyarakat, itu kalau mau menghasilkan pengabdian masyarakat itu minimal ya 2 dalam 2 tahun atau sebagai ketua itu minimal 1 ya dalam 2 tahun yang dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas, masyarakat provinsi atau industri atau perusahaan tertentu atau perusahaan daerah atau BUMN dan UMKM. Kemudian lektor kepala itu adalah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian sebagai ketua pelaksana minimal 1 dalam 2 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu tidak lagi perlu harus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat itu ya banyak sekali gitu. Ya, meskipun di laporan BKD itu setiap semester harus ada, berarti kalau misalnya 1 di dalam BKD-nya, kalau 2 pelaporan BKD berarti 2 ya pengabdian masyarakatnya. Nah, itu dihitung dalam 2 tahun, sedangkan itu baru 1 tahun, ya. Jadi sebagai anggota kegiatan dan dipimpin oleh dosen dengan jabatan akademik profesor, ya, khusus untuk yang lektor kepala. Ya, minimal 2 kegiatan dalam 2 tahun yang memberikan dampak atau dimanfaatkan oleh masyarakat nasional, industri atau perusahaan nasional dan BUMN. Sedangkan untuk guru besar itu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian sebagai ketua, pelaksana atau pemimpin minimal 1 dalam 2 tahun yang memberikan dampak atau dimanfaatkan oleh masyarakat nasional, internasional, industri ataupun perusahaan multinasional. Jadi kalau yang guru besar agak sedikit lebih meningkat ya dibandingkan dengan yang jabatan fungsional yang lain. Nah, jadi ya mudah-mudahan bayarannya sesuai ya. Kemudian itu ada indikator kinerja dosen dalam karakter intelektual dan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, indikator yang ketiga ini ya dalam menunjukkan karakter seorang dosen yang baik, yakni kepemikiran karakter intelektual dan pembelajaran sehingga berisi kegiatan pengembangan diri dosen. Nah, salah satu indikator dalam jenis ini adalah pelaksanaan kegiatan atau program pengembangan
kualifikasi, dan kompetensi dosen. Nah, apa saja itu? Khusus untuk asisten ahli, itu adalah mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, termasuk pelatihan pelaksanaan Tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan, atau berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam asosiasi profesional, atau mengikuti kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau konferensi yang relevan dengan bidang keilmuannya. Sedangkan untuk yang lektor, itu adalah mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, termasuk pelatihan, pelaksanaan ke Tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, minimal 2 kegiatan, dan atau mengikuti program untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi yang diikuti oleh dunia industri atau dunia usaha pada tingkat nasional. Contohnya misalnya profesi pratama. Kemudian yang ketiga itu berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam asosiasi profesional dengan menjadi anggota komite atau koordinator acara ilmiah di tingkat regional ataupun nasional. Untuk yang lektor kepala, yang pertama itu mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, termasuk pelatihan, pelaksanaan Tridharma, kemudian minimal 1 kegiatan. Atau yang kedua, mengikuti program untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, minimal 1 kegiatan pada tingkat nasional. Atau mengikuti program kemitraan dalam aktivitas Tridharma bersama perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 500. Nah, mau tahu daftar QS 500 ini, lihat di IKU ya. Berdasarkan bidang ilmu yang berdampak untuk perguruan tinggi, dosen minimal 1 kegiatan. Atau yang keempat, itu berperan aktif dalam asosiasi profesional dengan menjabat sebagai ketua komite. Jadi tidak bisa sebagai anggota ya. Atau sekretaris jenderal, atau pemimpin kelompok kerja di tingkat nasional. Berikutnya untuk yang guru besar, itu adalah mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, termasuk pelatihan, pelaksanaan Tridharma, pengajaran penelitian, dan pengabdian masyarakat. Minimal 1 kegiatan, atau mengikuti program untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau diakui di tingkat nasional. Contohnya misalnya profesi utama dan diakui di tingkat internasional minimal 1 kegiatan. Atau mengikuti program kemitraan dalam aktivitas Tridharma bersama perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 500 berdasarkan bidang ilmu minimal 1 kegiatan. Nah, berikutnya itu adalah indikator yang perlu dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi, namun tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen. Artinya pada dosen-dosen tertentu saja. Nah, jenis indikator ini itu hanya sebatas di tingkat perguruan tinggi, sehingga sifatnya tidak nasional dan bukan untuk semua dosen di Indonesia. Dalam jenis ini juga mencangkup indikator untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, indikator kinerja dosen misalnya dalam melaksanakan pendidikan. Ya, kalau melaksanakan pendidikan, contohnya misalnya yang pertama itu pelaksanaan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Untuk yang asisten ahli, itu terlibat sebagai tim pendamping dalam minimal 1 kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan. Atau pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai dengan keilmuan, atau pendampingan mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi, atau pendampingan mahasiswa dalam kompetensi provinsi atau regional ataupun nasional. Sedangkan yang lektor itu terlibat tim pendamping dalam minimal 2 kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan, atau pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai keilmuan, atau pendampingan mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi, atau pendampingan mahasiswa dalam kompetensi nasional. Yang lektor kepala itu terlibat sebagai ketua pelaksana dalam minimal 1 kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan,
atau pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai keilmuan yang berdampak dan mendapat pengakuan nasional, dan atau pendampingan mahasiswa dan kegiatan di luar program studi atau pendampingan mahasiswa dalam kompetensi nasional ataupun internasional. Kemudian untuk yang guru besar atau profesor itu satu minimal memimpin ya dan membuka peluang minimal satu program pengembangan akademik mahasiswa. Yang kedua memimpin dan membuka peluang minimal satu kegiatan atau program pembelajaran di luar perguruan tinggi berdasarkan keilmuan atau inovasi baru yang dikembangkan. Dan memimpin dan membuka peluang minimal satu program kompetensi nasional dan atau program kompetensi internasional. Dan memimpin pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai keilmuan yang berdampak dan mendapat pengakuan nasional atau internasional. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung mahasiswa menjadi seorang pembelajar yang unggul, khusus untuk yang asisten ahli itu melaksanakan minimal satu kegiatan pendampingan atau membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan atau karir. Yang lektor itu melaksanakan minimal 2 kegiatan pendamping untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan atau karir. Yang ketiga itu lektor kepala memimpin minimal 1 kegiatan atau program untuk membantu pengembangan di diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi ataupun karir. Kemudian untuk yang guru besar itu merancang dan atau memimpin minimal 1 kegiatan atau program untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan atau karir. Kemudian untuk yang indikator kinerja dosen dalam melaksanakan penelitian. Nah, ini disesuaikan juga dengan jabatan fungsionalnya. Khusus untuk yang asisten ahli, yaitu menjadi anggota tim dalam hibah penelitian pendanaan perguruan tinggi dalam 2 tahun. Ya, karena ini adalah perguruan, misalnya hibah perguruan tingginya ya. Kemudian untuk yang lektor, menjadi anggota tim hibah penelitian kompetensi di tingkat nasional minimal 1 dalam 2 tahun. Atau menjadi ketua tim hibah penelitian dalam pendanaan perguruan tinggi. Kemudian untuk yang lektor kepala, menjadi ketua hibah penelitian dana perguruan tinggi minimal 1 dalam 1 tahun, atau menjadi anggota tim hibah penelitian nasional, atau menjadi anggota tim hibah penelitian kerjasama internasional ataupun kegiatan industri. Berikutnya yang guru besar, itu adalah yang pertama menjadi ketua hibah penelitian dana perguruan tinggi minimal 1 dalam 1 tahun, atau menjadi ketua tim pelaksanaan hibah penelitian nasional, atau menjadi anggota tim hibah penelitian kerjasama internasional ataupun kegiatan industri. Yang kedua itu adalah jumlah kerjasama program studi atau fakultas atau perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen. Ini juga disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Kalau yang asisten ahli itu melaksanakan minimal 2 kegiatan kemitraan dalam ruang lingkup pengajaran dan kelas seperti kegiatan pembelajaran bersama, mitra di daerah perguruan tinggi, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu, praktisi, atau periode dalam 1 tahun akademik. Yang kedua itu menjadi anggota pelaksana kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional ataupun kelas internasional. Kemudian yang ketiga itu menjadi anggota dalam proyek penelitian kerjasama atau pengembangan inovasi yang dipimpin oleh dosen dengan mengklarifikasikan keterampilan teknis dan analitis dalam pelaksanaan proyek di bawah pengawasan dan kontribusi pada dokumentasi dan penyusunan laporan proyek yang diakui di tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, itu adalah khusus untuk yang lektor, yaitu melaksanakan minimal 3 kegiatan kemitraan dalam ruang lingkup pengajaran dalam kelas, seperti kegiatan pembelajaran bersama mitra di daerah perguruan tinggi, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi dalam periode 1 tahun akademik. Yang kedua itu menjadi anggota pelaksana kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional. Yang ketiga menjadi anggota dalam proyek penelitian terapan atau pengembangan teknologi bersama dengan lektor kepala ataupun profesor. Yang ketiga itu untuk yang lektor kepala, yaitu menjadi ketua dalam inisiasi kemitraan penelitian atau pengembangan kurikulum dengan mitra nasional atau mitra selain perguruan tinggi dengan keilmuan yang relevan minimal 2 dalam 3 tahun. Kemudian
menjadi anggota tim peneliti multidisiplin minimal 2 dalam 3 tahun, atau menjadi panitia penyelenggara pameran internasional karya monumental dalam bentuk karya desain dan seni, atau membantu mengelola kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional sebagai wakil ketua dan tim perencana. Yang kelima itu menjadi anggota utama program penelitian terapan atau proyek pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Sedangkan khusus untuk yang guru besar, yang pertama itu adalah melakukan inisiasi dan memimpin minimal 1 kerjasama penelitian nasional dan atau internasional dan 1 program penelitian terapan bersama industri dalam 3 tahun, atau memimpin sebagai ketua peneliti multidisiplin dengan mitra dalam negeri misalnya 1 dalam 3 tahun, atau menjadi ketua panitia penyelenggara pameran internasional karya monumental dalam bentuk karya desain dan seni, atau memimpin kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau internasional sebagai ketua atau tim perencana. Kemudian untuk jumlah kegiatan kepakaran yang dilaksanakan oleh dosen, untuk yang lektor kepala, jadi tidak ada yang asisten ahli dan lektor. Untuk yang lektor kepala itu menjadi review minimal 1 naskah jurnal nasional bereputasi dalam 2 tahun, atau menjadi review minimal 1 naskah nasional terakreditasi dalam periode 2 tahun, atau menjadi narasumber di kementerian atau lembaga minimal 1 kali dalam periode 2 tahun, atau menjadi narasumber keynote speaker dalam seminar nasional minimal 1 kali dalam periode 2 tahun, atau menjadi tim ahli di lembaga pemerintahan atau industri minimal 1 kali dalam periode 2 tahun. Sedangkan untuk yang guru besar, itu adalah menjadi reviewer minimal 1 naskah jurnal internasional dan bereputasi dalam periode 2 tahun. Nih, bahaya nih guru besar. Menjadi editor minimal 1 jurnal terakreditasi dalam periode 2 tahun, atau menjadi narasumber di level nasional baik untuk kemitraan lembaga industri atau internasional minimal 1 kali dalam periode 2 tahun, atau menjadi tim ahli di lembaga pemerintahan atau industri minimal 1 kali dalam periode 2 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di sini itu adalah standar minimal indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh kementerian. Selebihnya Bapak Ibu bisa melihat di dokumen Kepmen nomor 500, Kemendikbud-Ristek nomor 500 tahun 2024. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.